Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Yuri. Masih dengan tema alat komunikasi, subtema surat kabar. Nah, pada hari ini Bu Yuri akan menceritakan sedikit tentang sejarah surat kabar yang ada di Indonesia dari berbagai sumber. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa yang lainnya. Surat kabar juga mempunyai peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai media informasi, surat kabar memiliki peran yang sangat besar untuk kebangkitan rakyat Indonesia. Zaman dahulu, surat kabar dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat di seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, surat kabar sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Awalnya surat kabar dijadikan sebagai alat dalam menyebarkan informasi. Namun, surat kabar beralih fungsi menjadi media perjuangan pergerakan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Belanda adalah negara yang mempelopori surat kabar yang ada di Indonesia. Bataviase Kolonial Koran adalah surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1810 dan ditulis dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javase Koran. Seperti ini teman-teman. Nah, isinya tentang berita resmi pemerintahan. Lalu di Surabaya pada tahun 1835 terbit Surabaya Advertentie. Hingga tahun 1885, daerah yang dikuasai Belanda terbit 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Pada tahun 1903, surat kabar untuk pertama kalinya dikelola oleh penduduk asli Indonesia atau pribumi. Surat kabar tersebut bernama Medan Priai yang dipimpin oleh Tirto Adisuryo. Munculnya surat kabar ini menjadi awal permulaan bangsa Indonesia terjun ke dunia pers. Nah teman-teman, ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar diambil alih pelan-pelan dengan alasan menghemat alat dan tenaga. Wartawan di Indonesia hanya dijadikan sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh dan kedudukan adalah wartawan dari negara Jepang. Pada zaman kemerdekaan, ada beberapa surat kabar lain yang diterbitkan di beberapa daerah Indonesia, seperti Suara Indonesia yang dipimpin oleh Manai Sopian yang ada di Makassar. Ada juga Pedoman Harian yang berubah menjadi Suara Merdeka yang ada di Bandung. Ada juga surat kabar Kedaulatan Rakyat yang ada di Bukit Tinggi dan Utusan Sumatera yang ada di Padang. Nah, itu tadi sedikit sejarah singkat tentang awal mula surat kabar yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa cari informasi lain ya tentang surat kabar yang ada di Indonesia. Oke, hari ini kita akan membuat sesuatu dari surat kabar atau koran. Nah, kita mau buat apa ya hari ini? Perhatikan video Bu Yuri ya setelah ini. Nah, hari ini Bu Yuri akan membuat sesuatu dari koran, yaitu
Bubur kertas. Bahan-bahannya apa saja teman-teman? Yang pertama tentunya ada koran, wadah baskom ya, dan sendoknya, air yang sudah mendidih, ada lem fox atau lem kayu, dan ada lap kain. Oke. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara membuat bubur kertas. Perhatikan ya teman-teman. Yang pertama kita akan menyobek koran sampai menjadi kecil-kecil ya teman-teman. Ya, tadi kita sudah merobek kertas korannya menjadi kecil-kecil seperti ini ya. Oke, yang banyak ya teman-teman. Kalau sudah siap kertas korannya, sudah kita sobek, sekarang kita akan tuang air panas yang sudah mendidih. Ini harus hati-hati, dibantu oleh orang tua kalian ya. Ya, kita tuang semua hati panas ya. Kita diamkan dulu sebentar. Nah, sambil diaduk-aduk supaya lebih hancur. Nah, kita aduk terus sampai hancur ya teman-teman, sampai benar-benar menjadi bubur. Nanti kalau sudah mulai dingin, kita bisa menghancurkannya menggunakan tangan. Nah, sampai menjadi hancur seperti bubur kertas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa aduk-aduknya sambil meremas-remas sampai benar-benar hancur seperti bubur. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan memeras airnya dengan menggunakan kain ya, sampai hancur. Nah, dengan menggunakan kain kita masukkan ya, kemudian diperas. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, kita lakukan semuanya sampai selesai. Sudah kita bisa bentuk. Nah, sebelumnya kita akan masukkan, sebelum dibentuk ya, kita masukkan lem
box dulu. Ya, kita masukkan lem box. Nah, kalau ingin membuat sesuatu, kita harus menyampurkan dengan lem box ya teman-teman, supaya nanti jika dibentuk dia akan nempel. Kita akan campurkan lem boxnya ya, lem kayunya. Nah, kemudian diaduk-aduk. Nah, kalau sudah tercampur, kita bisa membentuknya. Teman-teman misalnya mau buat bola, bentuk bola. Ini nanti hasilnya tinggal kita jemur ya di bawah sinar matahari supaya dia mengeras dan kering. Nah, kalau sudah mengeras dan kering, sudah jadi deh. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah bersama orang tua kalian ya. Selamat berkreasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.